Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Walidin dalam Mujakaroh bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Wiyahron Maulana Al-Khalidi, yang pada kesempatan kali ini kita beserta jemaah kebetulan dalam rangka silaturahmi ke makom beliau. Dan saat-saat dan kesempatan kali ini kami gunakan untuk bermunjakaroh bersama beliau. Alhamdulillah di kesempatan kali ini beliau sudah hadir dan memang sedang luang waktunya, sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan apa yang akan nanti beliau sampaikan di dalam munjakaroh ini. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, walaupun dalam masih kesibukan seperti apapun, alhamdulillah Buya masih bisa menerima kami di makom Buya. Insyaallah. Alhamdulillah Buya, di kesempatan yang luar biasa kali ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, terutama hal-hal kajian Buya. Insyaallah. Jadi saya akan langsung saja. Ada sebuah pertanyaan, menurut saya mungkin biasa, tapi akan luar biasa apabila jawaban itu dikemukakan oleh seorang mursyid, yaitu Buya. Di sini pertanyaannya, ketika Buya sampaikan bahwasannya kaji sholat ini erat kaitannya dengan kaji diri. Di dalam kaji sholat dan kaji diri ini, apakah kaji sholat ini tersendiri juga kaji diri tersendiri, atau kaji diri dengan kaji sholat ini serentak terjadi, atau kaji diri ini dikaji merupakan kaji sebuah sholat? Kayaknya itu mengusik hati saya untuk bertanya Buya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mohon pencerahannya dari Buya. Mudah-mudahan bisa menjadikan masukan yang bermanfaat buat saya Buya dan juga buat saudara-saudara jemaah yang hadir di sini. Mohon petunjuknya Buya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita dikatakan mengkaji, berarti kita harus menggali ke dalam sebuah pengajian. Kan ada dua, ada pengajian, ada pengkajian. Nah, kalau kita berpikir berarti itu pengkajian. Tapi kalau kita beribadah aja tanpa berpikir, itu pengajian. Nah, kalau dikaji, dahulu mana kaji diri daripada kaji sholat? Nah, ini jawabannya sangat praktis. Sholat ini adalah satu perjanjian. Satu perjanjian tentang kejadian diri kita atau usuluddin. Bahwasannya dengan kehendaknya sendiri, dia ingin menjadi Tuhan. Nah, jadi kita kaji akan kembali kepada usuluddin diri. Nah, jadi jangan kita tahu cuma sudah ada aja sholat. Nah, bukan begitu. Nah, sholat ini ada setelah satu riwayat terjadi. Sebuah riwayat besar itu sudah terjadi terhadap diri kita dengan ketuhanan Allah. Nah, kita kaji usuluddinnya. Usuluddinnya begini. Mungkin saya perlu begini, karena ini kaji usuluddin mungkin agak banyak adikutsinya. Tidak bisa saya Indonesiakan semua. Karena ini bagaimanapun ini makom usuluddin. Usuluddin itu adalah kutsi. Ini bagaimana Allah berbicara dengan dirinya, mungkin itu agak muncul kutsinya. Nah, jadi begini. Kita akan mengkaji kembali pada sifat usul. Nah, usul itu adalah asal muasalnya suatu yang hakikat. Itu namanya usul. Nah,
Jadi dalam masa ta'ala khatal wahid, di masa aku sendiri, kata Allah, disinilah Allah menta'irudun al-hayat. Dia berbicara dan berpikir sendiri. Nah gitu. Dia berpikir sendiri, mentasawful wahudun, dan ingin dia menciptakan sesuatu. Nah, ingin dia menciptakan sesuatu, tetapi dia bicara dengan hatinya sendiri. Nah, makanya Allah itu kalau punya hati, dia namanya kolbi. Itu hatinya Allah. Nah, jadi Allah tuh sama dengan kita bicara dengan batin kita sendiri. Apa sih yang kita mau? Kita kepingin makan cendol, kita kepingin makan apa. Itu kan tidak perlu ada orang lain. Nah, inilah kutsi. Kutsi itu berkalam dia dengan dirinya sendiri. Nah, maka Allah ajaklah batin dia bercerita. Nah, was'ayatul fil umatun, bagaimana ya kalau kita jadikan sebuah umat ma'arahatul fil ilahi, saya kepingin menjadi Tuhan. Nah, arakan al-wujud, maka aku harus menjadikan suatu kejadian. Nah, gitu. Akhirnya Allah mendapatkan suatu firasat dari dirinya, maka dia keluarkanlah rohaninya dari diri dia sendiri. Nah, dengan kejadian dia melahirkan atau menjadikan sebuah rohani. Nah, rohani ini adalah iradah, masih kehendak dia. Nah, gitu. Dengan dia berkehendak, maka rohaninya itu bersyukur sekali kalau dia dijadikan mendapatkan kehidupan sendiri. Nah, dengan dia bersyukur, dia berzikirlah, bertasbihlah, mengucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillah itu sampai 6.000 tahun. Nah, dengan 6.000 tahun alhamdulillah dan dia memuji-memuji, Allah katakan, ya syaratan al-Muhammad, saya panggil kamu dengan orang yang memuji, karena kamulah orang pertama yang memuji saya. Maka itulah dikatakan Muhammad, sifat memuji. Itu adalah zat dirinya Allah itu sendiri. Ya, Allah bukan zat, ya. Nah, sekali lagi saya bilang, kafirlah manusia yang mengatakan Allah itu zat, tapi kafir jugalah manusia yang tidak mengakui adanya zat Allah. Nah, gitu ya. Maka zat yang dijadikan rohani tadi itu berkalamlah dengan berkutsilah dengan Allah, bahwasanya dia ikhlas menjadi umatnya Allah. Nah, ini saya cerita garis besar dulu ini. Nah, wanta sorotul al hayatin fil umatun. Jadi kamu ikhlas nggak menjadi umat saya? Nah, akhirnya rohani bilang dia ikhlas. Nah, sebagai bukti keikhlasan kamu harus mengakui ketuhananku dengan undang-undang hakikatku sendiri. Nah, maka dibekalilah diri kita dengan wahyu. Nah, apa wahyu? Inilah suatu kalam yang harus diteruskan. Nah, apa yang dikatakan Allah dalam hukum hakikat itu harus diteruskan. Nah, ini dalam masa ilah. Dalam masa ilah itu dalam masa ketuhanan. Nah, inilah awal diri adalah Tuhan. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul ilahi bistiqoni. Jadi kita ini terjadi dari kutsinya Allah dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan man arafa nafsahu wa qad arabahu. Barang siapa mengenal diriku, maksudnya dirimu, ya. Barang mengenal diriku, kan Allah bukan sebuah diri, tapi Allah itu wujud. Yang diri itu adalah zatnya yang telah menjadi rohani kita, itulah Muhammad. Nah, waktu itu belum bernama Muhammad, gitu. Nah, jadi man arafa nafsahu wa qad arabahu, berarti sudah mengenal saya. Begitu kedekatan kita kepadanya. Nah, setelah itu si rohani meminta, berkehendak ingin berkuasa. Maka Allah jadikanlah kekuasaannya meliputi sekalian alam, menjadi rahmatan fil alamin, asal muasal semua terjadi. Itulah dibekali nur. Allah bekalilah nur, yaitu sebuah zat yang belum bercahaya. Dengan kehendak Allah hadirlah cahaya dirinya.
Nah, cahaya dirinya inilah yang dijadikannya arwah. Nah, arwah inilah yang menjadi ruh bagi Adam. Nah, ini yang dinamakan nur. Nah, biar jelas ya. Nah, berarti itu dari unsur Muhammad tadi, dari unsur zat tadi. Nah, jadi setelah dia menjadi satu batang tubuh, maka Allah berkehendak kepada dia. Nah, bagaimana cara aku mendapatkanmu dan bagaimana cara aku mendapatkan kamu? Bagaimana cara kamu mendapatkan aku? Nah, maka Allah tetapkan 7 perjalanan. Nah, kalau memang kamu ingin menyembahku, maka sembunyikanlah aku. Nah, inilah batin tadi. Maka dengan kehendak Allah, masuklah dia ke dalam batinnya, zat dan nur tadi. Inilah yang menjadi nyawa bagi kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dalam dirimu, kenapa tidak engkau pikirkan? Nah, inilah dasar 3 tadi. Karena ini adalah suatu perjalanan besar menguji Muhammad, apakah dia tetap menjadi umat atau tidak dalam kehidupan nurani. Nurani ini adalah kehidupan dari Muhammad dan pemberian Muhammad kepada Adam. Nah, inilah nurani. Nurani itu bukan nama Muhammad. Nurani itu nurnya aku, kata Allah. Rohani ini rohnya aku. Itu yang jadi batin, jadi nyawa. Begitu, Khalifah. Salah. Lalu kaitannya dengan diri yang kembali, apakah ini awalnya, Bu ya? Sehingga akhirnya pun akan kembali ke yang awal setelah mengalami perjalanan keinsanannya itu lalu kembali kepada asal usulnya. Iya. Nah, ini pengertiannya seperti apa jalur kembali itu, Bu ya? Nah, kita percontohkan kita saja. Tadi kan sudah dikeluarkan. Iya. Ya. Sudah dikeluarkan rohani, dan rohani meminta kekuasaan namanya qudsi, yaitu nur. Nah, kan sudah diberikan. Nah, setelah itu dimasukkanlah batinnya, itu yang bernama bilah. Allah dengan kehendaknya dia masukkan batin, hiduplah ente. Nah, ya kan? Nanti ente tanya lagi, nanti sama nama saya siapa di dunia? Siapapun nama kamu, itulah namaku. Nah, kenapa Allah bilang begitu? Kalau nama kita Amir, bukan artinya Allah itu namanya Amir, tapi alif mim ra. Ya. Nah, aku adalah perbuatan Muhammad. Alif mim ra. Atau siapa saja, pasti kejadian kita hijaiyahnya. Kejadian antara Allah dengan dirinya sendiri. Semua begitu. Ya? Semua begitu. Nama kita siapa? Pasti ke situ. Ini beliau nama Irwan. Alif ra nun. Alif Allah, ra perbuatan, nun hidup. Ini perbuatan hidupnya Allah. Itulah dikatakan namamu tetap namaku juga. Karena Allah bertahan di hijaiyah. Rumusnya alif lam lam ha. Nah, itu. Jadi kalau kaitannya dengan kejadian sholat itu, Bu ya, apa setelah kejadian diri itu terjadilah kejadian sebuah sholat, atau memang kejadian sholat ini ada di dalam proses kejadian diri? Itu nah, seperti tadi yang saya bilang, kan setelah ada rohani, diberi rohani itu, ya, terus Allah beri lagi nurani, terus Allah masuk membatin ke dalam nyawamu, ya, berarti sudah membatin, ya. Nah, berarti ini yang harus terjadi ketuhanan dan keumatan. Ya, dua secara kodrat, berjalanlah kamu kemanapun, itu selalu minta waktu. Perjalananmu apabila masih melihat kodrat tadi, saya akan mengatakan kata Allah itu adalah solat. Mau ke pasar,
Tapi karena kita memandang kodrat Allah, kodrat Muhammad pada diri, itu Allah lihat salatul doim. Orang itu selalu solat. Nilainya. Kan ada kita ke pasar balik lagi nggak ada nilainya kan? Iya. Tapi kalau dengan Allah kita ke pasar, balik kita lagi, itu sudah dinilai salat. Itu yang membuat syahadat itu 24 jam, 24 huruf. Nah, karena kita selalu di situ. Nah, jadi dengan adanya salat tadi, itu adalah hubungan bahwasannya aku di dalam dirimu. Nah, jatuh ke ujian, jatuh ke iman namanya salat. Itulah jatuh 5 waktu. Jatuh ke kodrat, solat ini 24 jam. Arti solat 24 jam apa? Selalu dengan Allah, karena azannya di rumah sakit. Lahir diazankan, lahir dikomatkan. Solatnya mana? Solatnya adalah diri yang selalu merasa hidup dengan Allah dan berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah. Nah, gitu. Kalau gitu. Terus diuji 5 waktu. Lupa enggak? Iya. Nah, untuk menjaga harkat dan martabat Allah, maka kita selalu menjaga keumatan dan Allah menjaga ketuhanan yang tidak terputus. Makanya jatuh ibadah. Jadi intinya sholat yang 5 waktu ini hakikatnya itu bagaimana Bu ya tadi? Secara hakikatnya kan beda dengan yang dari kodratnya itu Bu ya. Setelah jatuh dalam ujian menjadi 5 waktu, ba'da dikatakan begitu. Nah, di setiap waktu ini kan dikatakan ibadah, karena kan ibadah lah. Nah, maksud tujuannya tuh apa Bu ya? Itulah tauhid tadi. Secara alam diuji 5 waktu, secara kodrat diuji 24 jam. Insyaallah. Nah, ya. Nah, jadi kalau Allah sudah mengatakan pada sifat diri, ya, yang ada di diri kita ini adalah sifat dirinya Allah sendiri, maka dirinya lah yang bisa menghadap dia. Dengan dasar Allah bukanlah sebuah diri, tapi sebuah wujud. Ya. Nah, ini dijaga terus, alif kembali kepada alif. Jadi kodrat Allah itu harus tetap hayat dalam diri kita. Karena kita akan kembali seperti kaji tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti kita panggil. Dia panggil lagi diri dia. Dia panggil lagi nuraninya. Dia panggil lagi batinnya. Berarti ente harus datang dong. Dipanggil. Nah, betul nggak? Betul. Lah dia manggil haknya. Nah, itulah sholat itu wajib. Karena nggak ada pahala, nggak ada dosanya. Iya. Coba kalau umpamanya nggak sanggup berdiri, kalau ada pahala nih, nggak sanggup berdiri berusaha. Iya. Tapi tidak berdosa. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena yang beribadah itu adalah diri sifatnya sendiri yang menuju dirinya sendiri, menuju ketuhanannya. Itulah namanya bilah yang kita keluarkan di tayangan kemarin itu. Selalu. Jadi beda antara sifat dengan bilah ini sendiri Bu ya. Beda. Bilah itu sifat Allah pada dirinya. Nah, filah itu sifat Allah pada diri kita. Kan ente dijadikan dari kehendaknya. Ya. Nah, iradah adalah Muhammad. Dan Muhammad berkehendak kepada Allah minta nurani, ya, dijadikan supaya bisa hidup, karena semuanya berasal dari nur. Ya, kan jasad berasal dari ruh, ruh berasal daripada nur, nur berasal daripada zat, zat berasal daripada batin, batin berasal daripada sir. Ya kan? Nah, begitu. Ada lagi nih Bu ya. Dari kaji diri ini teringat saya ada istilah Muhammad Kadim Azali. Ini kaitannya yang mana Bu? Nah, itu dia. Sebelum dia bernama Muhammad, dia bernama Iradah, yaitu rohani yang belum punya nama. Dengan kehendakku kujadikan engkau. Itu keiradahnya sendiri. Keiradahnya sendiri Allah tuh bicara. Nah,
Dengan permintaannya kujadikanlah ilmu. Itulah Adam. Itulah nurani. Nurani ini sumber kehidupan para ruh. Ruh itu kalau dia mau mati, dia masuk ke dalam nur. Nah. Jadi Kadim Azal itu iradah ya, Bu? Iradah. Dari kehendak Allah. Jadi yang dikatakan Muhammad Kadim Azali, Kadim ini itu adalah berasal waktu dia bicara dengan dirinya itu namanya di alam tanizil Kadim. Tapi setelah engkau jadi, kujadikan rohaniku, nah itu sudah menjadi azali. Maka dikatakan Muhammad Kadim Azali, Muhammad yang berasal dari alam penciptaan, alam kejadian. Bukan sebuah nama Kadim Azali itu. Umpamanya kita nih, Buya Pasaman Timur. Nah, bukan nama saya Pasaman Timur. Saya berasal dari Pasaman bagian timur. Muhammad berasal dari alam Kadim dan pada alam Kadim dan Azali. Oh, begitu pengertiannya. Nah, begitu pengertiannya. Ya. Karena memang ini sempat jadi pertanyaan juga sih, Bu. Sebab antara kalimat Muhammad ini kan banyak, Bu ya. Ya. Terkadang orang mensalah artikan. Contoh dalam Kaji Giri, Muhammad bin Abdullah bisa masuk ke situ. Kita kadang bingung nih, Bu ya. Makanya ini ingin kejelasan. Ya. Dikatakan Muhammad Kadim Azali rupanya seperti yang Buya sampaikan. Lalu Muhammad Rasulullah itu pun itu ada penjelasan tersendiri gitu, Bu. Ya. Lalu kembali ke sholat, Bu ya. Mungkin ini sering kali dibahas oleh Buya dan mungkin pernah juga saat mujakarah dibahas mengenai sholat yang ba'da nih, Bu ya. Apakah sholat yang ingin saya tanya, apakah sholat yang ba'da ini jauh dari kejadian kodrat, artinya ini kejadian sebuah alam, atau memang kodrat yang ada di dalam alam ini, Bu ya? Ini ingin penjelasan. Yang tepatnya yang kedua, kodrat yang ada daripada alam, dalam alam. Kenapa? Setelah semuanya masuk ke dalam, maaf, siapa nggak bilang Allah tuh maha besar? Ya. Tapi kalau ke orang kaji Tuhan, Allah di dalam. Besar apanya yang besar? Artinya maha besar itu kebesarannya meliputi sekalian alam, termasuk asalnya rohani, termasuk asalnya nurani. Itu maha besarnya. Bukan Allah dipandang dia besar kayak raksasa gitu. Tidak, buktinya dia dalam diri. Makanya sinlato, manusia itu alam ibadah. Kenapa? Nurani dalam jasad, rohani dalam nurani. Nah, sementara batin Allah, diri Rabbani itu di dalam rohani, bungkus membungkus ke dalamnya. Nah, itu makanya kita menjadi alamnya Allah. Allahu alam, itulah alif lam mim. Alif sifat batin jatuh ke nyawa, lam sifat Adam jatuh ke jasad, mim sifat Muhammad jatuh ke kodrat, mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Nah, kenapa dinamakan mim ha mim dal? Mim kepala maksudnya bukan kepala kayak kita. Mim itu kepala, ada makni di situ, manawiyah. Nah, ha pada dada bukan dada, tapi ada markubah, sumber batin namanya jantung, markubah. Nah, mim akan perut, bukan perut, tapi kolbi dalam. Nah, dal akan kaki, bukan kaki, cuma perjalanan. Perjalanan tiga kodrat tadi, yang satu bersembunyi, yang dua nyata jadi zat, yang ketiga nyata jadi nur. Nah, ini harus dijaga menjadi satu kehidupan yang tidak boleh berubah-ubah. Kehidupan Allah pada diri hakikat, kehidupan diri pada diri jasmani. Nah, maka dijadikan tiga kodrat. Kehidupan jatuhnya ke jasmani, hidup jatuhnya ke rohani, yang menghidupkan jatuhnya ke Rabbani atau nyawa atau batin. Nah, ini yang harus dijaga terus gitu. Jadi kaitannya jadi ini ada kaitan dengan yang 24 jam tadi, Bu ya. Kalau ini dalam masa ujian alamnya, kalau nggak salah saya tangkap seperti itu. Ya, bada. Kalau yang tadi awal Buya sampaikan itu
kodrat yang harus selalu Tahu nggak ente ba'da beda dengan waqto'ah? Nah ini perlu urus sekali nih Bu ya. Ya. Sholat adalah tepat waktu. Waktu dalam bahasa amaliyah Al-Quran waqto'ah. Tapi kenapa sholat ba'da? Ba'da itu apa? Ente ada, Tuhan ente ada, kiblat ente ada. Itu ba'da. Nah, maka dikatakan la nabiyya ba'da. Ya, manusia itu ditentukan oleh kodrat, waktu kodrat. Ada nyata Allah pada nyawanya, nyata diri pada rohani, nyata jasad pada rohani. Itu ba'da. Kalau nggak ada itu mau sholat apa? Makanya itu ba'da. Tuntutannya adalah ada diri, ada Tuhan. Nah, inilah saatnya saya marah, itu ba'da. Inilah saatnya saya baik, itu ba'da. Inilah saatnya saya tobat, itu ba'da. Tapi tidak ada tobatlah engkau pada waktunya. Nggak ada itu tobat pada waktunya. Waktu tobat ada. Betul nggak? Nah, itu waktu tobat. Tapi tobatlah pada waktu nggak ada. Contoh sekarang, sholatlah pada waktunya. Tepat pada waktunya. Sekarang saya tanya, gimana mencari waktu yang tepat? Yang ada menghabiskan waktu. Mana waktu yang tepat? Taruhlah 1 detik, tepat jam 12, baru mengangkat takbir, dia sudah miring dia. Bukan itu. Sama dengan nawaitu dan usoli. Niat dengan niat nawaitu dengan niat usoli kan beda. Nah, begitulah perbedaan ba'da dengan waqto'ah. Itu. Luar biasa. Oh, kenapa sholat sulit Bu ya? Ini tuntutan Allah. Ilmunya tuntutan Allah. Kalau tinggi amalan, tinggilah pelajarannya. Masa ngadapin sholat, ilmunya kecil. Nah, tergantung tuntutannya. Kalau kita zikir, tuntutan zikir berapalah gitu. Kalau dikatakan sholat itu sebuah pensaksian, saya ada di dalam salah satu channel Tosya Buya itu mengatakan bukan kita yang bermakrifat, tapi Allah yang bermakrifat. Lalu kaitannya dengan yang menyaksikan bagaimana nih Bu ya? Kalau emang sebuah sholat itu dikatakan fardu ain, terutama yang wajibnya ini. Kalau saya Khalifah, nggak usah jauh-jauh mikir. Terlalu tinggi kaji itu. Ini mata kita ini mana yang banyak menyaksikan kehidupan dunia atau menyaksikan yang menghidupkan? Biasanya kehidupan dunia nih. Nah, kalau dia terlalu banyak menyaksikan kehidupan dunia, dia nggak bisa menyaksikan kehidupan Allah, nurani, rohani, rabbaniyah. Di situ sudah melemah. Nah, jadi kalau dikatakan ainul basiroh, jawaban tadi, mata batinnya Allah, ain itu mata, ainul ba itu batin, sir itu rahasia, roh itu ayat. Jadi ada mata batin yang hidup dari alam rahasia, dari kodrat rahasia Allah. Nah, itu yang melihat, itu yang mampu marifat. Nah, si nur dengan si zat tadi, dia itu menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Yang kadim azali itu, itu bertemu dengan batinnya Allah. Nah, dikasih nyawa batinnya Allah. Allah ada dengan billah. Batinnya ente, batin rohani ente itu namanya filah. Batin Allah yang menjadikan namanya billah. Nah, tempat duduk Allah itu namanya alam bakopilah, alam kekal. Nah, itulah usaha ente mencari lagi. Tapi syaratnya tubuh penapilah tadi, nurani, rohani, rabbani. Jangan berubah. Begitu ini. Nah, gitu. Itulah alif kembali kepada alif. Itulah solat. Bukan meninggal dunia. Masa ada alif ninggalin dunia? Nggak ada.
marwah manusia meninggalkan keduniaannya. Nah, itu yang makanya meninggal dunia. Sebenarnya Kalau meninggal dunia kan nggak perlu mati. Ya. Dengan kita selalu dengan Allah, kita sudah meninggalkan dunia. Gitu. Betul nggak, Pak Irwan Fiardi? Ya, betul begitu ya Rizky. Bukan harus mati dulu, ya kan? Dengan kita selalu dengan Allah, kusuk itu sudah meninggalkan dunia. Ya, maaf Bu ya, kadang kita nih yang mulai belajar memahami, tertarik dengan yang dikatakan qabla mutu atau mutu. Ini mati yang seperti apa? Apa kita harus mati dulu atau apa? Ternyata seperti yang Buya tadi sampaikan. Iya. Maksudnya dikata tidak ada yang meninggal dunia itu bukan seperti yang di pikiran kita semua. Ternyata dalam ibadah itu seperti tadi Buya sampaikan itu kan. Nah, Selalu. ya kan? Alhamdulillah. Yang membuat orang itu menangis, ditinggalkan, sebetulnya itu keduniaannya. Termasuk dunia itu yang dia tinggalkan. Lihat keluarganya nangis, seharusnya kan bersyukur dia pulang sama Allah. Iya. Sama aja kita 5 kali sehari nyari nyalain mati mulu, kan? Iya. Ini nggak capek-capek langsung mati aja. Nah, alhamdulillah kan gitu. Iya. Coba kalau kita ucapin alhamdulillah, kamu bersyukur ya bapak saya mati. Marah orang. Karena nggak ada kajinya. Iya. Ya kan? Iya. Yang kita takut nggak mati-mati. Udah 200 tahun begini aja nih. Nyusahin orang. Yes. Nah, memang batin kita mengucapkan alhamdulillah, kan begitu. Ya. Tapi orang nanti di sisi syariat bersyukur dia bapak saya mati, dia bilang alhamdulillah. Sebetulnya bukan bersyukur, memang alhamdulillah itu lillah, kembali. Iya, insyaallah. Cuma kalau kita bilang innalillah, dia terima. Coba kalau dibilang alhamdulillah, dia nggak terima. Padahal lebih mulia alhamdulillah. Nah, inilah bedanya kajian dengan pengajian. Iya. Benar. Iya, beda pengajian gitu. Pengajian yang enak-enak aja. Iya. Contoh, kita taharah kolbi, subhanallah. Dia pikir sebagian jamaah membersihkan hati aja. Coba lihat hasilnya, pasti subhanallah juga yang dibaca orang. Apa tuh? Subhanallah, dulu hidupnya susah, sekarang alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah. Termasuk mendatangkan rezeki. Taruh kolbi itu sudah terbuka hijab itu. Subhanallah, dulu udah kayak mau mati ya, sekarang cakep banget. Rupanya nur ilahiyah itu sudah keluar. Subhanallah, dulu paling susah diajak sholat, sekarang ke masjid terus. Subhanallah. Diwakili oleh ayat subhanallah itu semua. Itu dampak-dampak yang akan dialami jamaah itu. Bukan alhamdulillah aja. Nah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun istilahnya hanya sebentar kita nih, tapi saya mau coba. Barangkali di antara jemaah ini ada yang bertanya, Bu ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja, namanya aja muzakarah. Ada yang mau bertanya barangkali? Pak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta pencerahannya. Buya tadi ada mengatakan ada huruf hijaiyah. Ya. Ini huruf hijaiyah ini ciptaan Allah atau apa bentuknya? Apakah kalamnya atau apa? Mana hakikatnya mana? Hijaiyah itu adalah kodratnya Allah. Jadi kalau ada sejarah dulu yang terjadi yang tidak bisa dilihat mata, contoh Muhammad, mana hijaiyah Muhammad? Tulisannya ada, hijaiyahnya mana? Dikajilah, mim, apa tuh kodratnya? Dikaji. Rupanya Muhammad itu sebuah diri dari Allah itu sendiri. Di sini manawiyah, di sini markubah, di sini kolbi.
Itu kan kajian obat Islam. Kalau kita kaji diri, itu yang kita kaji. Iya. Tapi ternyata di Muhammad itu sudah berupa obat diri. Nah gitu. Jadi hijaiyah itulah kodrat Al-Quran yang sebenarnya. Nah, contoh kita alif. Kenapa namanya alif? Nah, karena di dalam alif itu ada 3 kodrat. Kalau alif, kalau lam, kodrat fa. Fa batin, lam adam, fa itu apa itu alif itu adalah jasadnya Muhammad. Jadi seperti kaji kita yang 3, itu hakikatnya ada di dalam sebuah kodrat namakan alif. Coba kalau yang 3 itu nggak alif namanya garis lurus itu. Nah itu hijaiyah. Iya. Kayak mim ada, ha ada, qaf ada, ro ada. Bahkan penghuni-penghuninya malaikat-malaikat Allah dan khodam-khodamnya Allah ada di dalam huruf itu. Kita bisa temui mereka. Itu. Berarti namanya Allah, Allah ini kan asmanya Allah ya. Asmanya. Nah, itu berarti ada hidayah juga itu. Itulah ilah yang dikaji tadi. Ilah awal Tuhan, awal diri bernama Tuhan. Kan gitu. Allah awal Tuhan bernama Tuhan, bernama Allah. Awal diri bernama ilah. Nah, awal diri bernama ilah itu kan keluarkan. Rohani, nurani, ya kan? Tapi awal agama bernama Allah, itulah asma. Tapi yang jadi yang usuluddin tuh itulah husnanya, itulah hijaiyahnya, gitu. Contoh, inani anallah, Al-Isra, At-Taha 14. Kenapa ada kata-kata inani? Katakanlah aku adalah Allah. Kan terbuka rahasia itu. Bahwasan ni yang di belakangnya itu adalah sebutan dirinya Allah. Rohani, nurani, Rabbil fili qalbi, warhamni, wajiburni, wahdini, wafini, wafuani, warzukni. Semua itu dia. Nama sifat-sifat dia. Mintalah itu sifat-sifatnya itu turun ke diri kita. Jangan rezekinya yang didayangkan. Kodrat yang ada di nama-namanya. Makanya itu adalah doa besar. Seluruh nabi cuma pakai doa itu aja. Nabi itu menzikirkan doa-doa iftitah itu. Doa-doa duduk di antara 2 sujud. Silakan beli Mas. Masih ada. Nah. Marwan. Ibu mungkin ibu mau tanya? Kata mazhabi tadi, Buya, apakah cuma ada di orang mukmin atau di orang muslim atau non muslim? Ada juga. Itu semua ada. Kalau agama yang lain itu iman. Oh, iman. Nah, ya, sebelum iman diturunkan, agama enggak ada. Berapa banyak jumlah nabi yang belum ada agama waktu itu. Begitu Muhammad beribu tahun sebelum turun, itu belum ada agama. Tapi semua orang sudah ada. Semua nabi sudah ada. Jadi itu iman. Ya, kalau agama adalah iman. Nah, tapi kalau kodrat kajinya Tuhan. Makanya kalau kaji diri berakhir Tuhan, kaji manusia berakhir agama. Dikaji agama itu kesimpulannya manusia. Dikaji manusia kesimpulannya Tuhan. Nah, jadi kalau kita kaji agama bersimpulkan Tuhan nggak bakal ketemu. Mau pelajaran agama apa yang mencari Tuhan? Apalagi ada kitab. Mana ada kitab mencari Tuhan? Yang bisa mencari Tuhan diri manusia itu sendiri dengan modal hakikat alif yang tidak terlihat di bismillah. Terus kita pakai kitab apa? Kitab kita adalah guru. Kitab guru itu adalah Al-Quran, ya kan? Wahyu. Nah, gitu. Subhanallah. Bagaimana? Gitu. Masih ada yang mau bertanya? Ibu mau tanya ibu? Ya, kita santai aja, ya enggak? Mumpung kita ada kesempatan ini bisa namanya mujakarah. Nah, kita gunakan waktu luang ini untuk mujakarah dengan
mursyid kita. Ya, Maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang begini, jamaah ini dia senang dengan kaji tinggi, tapi dia tidak tahu kebenarannya, Pak Irwan Noviarta. Apa kebenarannya? Sudah nggak dia mengalami kajian itu dulu? Sebelum datang ketuhanan itu dalam bismillah yang harus diamalkan, bagaimana mau sholat? Tuhannya belum nyata, dirinya belum ada. Maka dikhawatirkan sholat umat Islam itu 3 perkara. Pertama adalah Allah wujudun, Allah nama wujud. Ada orangnya, nggak ada Tuhannya. Nah, yang kedua apa? La maujud, Allah nama wujudun. Sama-sama nggak ada. Nah, tapi ada sholat. Nah, yang dicari wujudun al-ujubun. Ada Tuhan, ada diri. Nah, di situ. Apa agama yang mengarahkan kuat seperti itu? Nggak ada. Batasan agama adalah batasan iman. Siap nggak? Kalau saya nanti kita kaji bagaimana yang dikatakan takbir, terus apa yang melipat tangan, apa yang terbuang, apa yang melipat, di mana Tuhan dipanggil. Siap nggak? Oh belum siap. Berarti dia belum ada iman. Belum siap untuk kusuk. Begitu ya. Dan itu melalui orang yang dikehendaki. Makanya Muhammad Rasul Allah. Muhammad itu siapa aja boleh dipanggil Muhammad. Betul nggak? Ada namanya Muhammad. Siapa Muhammad apa Muhammad? Boleh. Tapi Rasulullah, roh yang diutus oleh Allah, itulah orang yang berilmu. Ada manusia di dalam manusia. Ada utusanku setingkat Rasul di kalanganmu sendiri, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ada utusan Allah, Rasul-Rasul yang ada di kalanganmu sendiri. Utusan Allah. Itulah para wali. Makanya dikurangi ayat Al-Quran itu dari 6.666 dikurangi menjadi 636. Kenapa? Karena nanti akan lengkap setelah diambil 4 huruf mim ha mim dal, dihitung barulah dapat ketemu. Jumlahnya baru lengkap. Berarti kebenaran Al-Quran ada di diri manusia. Itu di diri para walinya. Kenapa? Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari wali Allah. Iya. Insyaallah. Gitu. Ya enggak? Insyaallah. Masih ada yang penasaran kali? Coba Bapak Haris. Jadi, apa namanya? Tadi Buya katakan sebelum manusianya ada apa? Agama itu belum ada. Ya. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita kan sholat sekarang ini, sesungguhnya hakikat sholat itu gimana? Sebelumnya ini gimana? Itu tadi. Hakikat sholat itu menjaga keumatan Allah dan ketuhanan Allah pada diri kita. Tetap nggak kita menjaga ketuhanannya dan menjaga keumatannya? Sadar kita selalu jadi umat. Bahwasan dalam umat ada kekuatan Allah. Dalam umat ada ketuhanan diri. Makanya kalau dikaji diri pasti ketemunya Tuhan. Makanya innalillahi. Innalillahi ini bukan pergi mati aja. Kan gitu. Dalam sholat juga innalillahi. Contohnya innalillahi. Ya kan? Kita sedekap ya. Orang mati kan sedekap juga. Nah, itu sama. Memperjelas status ya. Memperjelas status supaya tidak berubah. Ya. Karena nanti kalau itu dibuka kajinya Al-Ikhlas pecah 7. Nah, itulah kandungan 9 bulan dalam rahim ibu. Itu pecah dari 7. Karena kandungan 9 ini 7 hitungannya terakhir, 8 wujudnya kepastian manusia, 9-nya baru untuk hijrah. Jadi hamil itu yang diproses dokter 7. 7 ya. Nah, 8 semua orang hamil diam. Iya. Nggak ada yang brojol 8. Kan gitu. Ada mungkin satu-satu keajaiban ya. Nah, di 9 enggak tambah sebulan lagi. Enggak. Tambahnya 10 hari dari 9.
Berarti apa? 10 tambah 9, 19. Nah, itulah awal agama. Begitu dia lahir. 9, 10 hari. Nah, ini meskipun nggak pernah hamil, ada satu yang pernah hamil, kita terangin. Nah, 9, 10 hari. Nah, inilah 19. Awal bismillah, awal datangnya Tuhan kepada Allah. Wahuwa, bayi lahir. Wahuwa itu masih dia. Ini kesempatan nih kata Widan. Sebelum dia jadi Tuhan, sebelum dekat Tuhan ke dia, kita tungging-tunggingin dulu. Ya. Nah, begitu ditetek atau disusui sama ibunya, karena ibunya makan sayur, makan ikan, makan apa semua, itu kan sudah ada kemanusiaan. Begitu diminumnya satu tetes, maka tangisnya berubah menjadi iya. Iya, rupanya iya itu alih pada hati, iya. Saya pindah ke hati katanya. Karena kita nggak tahu. Dia pindah ke kolbi bapaknya. Ya. Makanya anak tanggung jawab bapaknya. Nah, misterinya Allah bersifat dua perkara. Tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak beranak laki-laki, tidak diperanakkan perempuan. Terus anak ini dari mana? Kita tanya, rupanya titipan Allah. Ini bingung lagi kita mikirin. Allah nggak beranak, nggak diperanakkan, ya kan? Tapi ada anak titipannya. Betul nggak anak titipan Allah? Iya, betul. Berarti bukan ente yang ciptakan kan? Nah, rupanya wali-walinya yang dia titip. Itulah khalifah-khalifahnya. Makanya anak itu titipan Allah. Fitrahnya Allah. Kenapa dinamakan fitrah? Rupanya diri fitrah itu diri yang diambil tadi. Yang dijadikan dari kehendaknya sendiri. Itulah diri anak. Makanya mencintai anak sama mencintai Allah. Jadi kalau ingin rindu kepada Allah, rinduilah anak. Insyaallah. Nah, contoh Nabi Ibrahim, doanya hebat, ibadahnya hebat. Menurut pengajian, istrinya nggak amin-amin, nggak beranak udah tahunan. Datanglah Jibril membawa wahyu Allah. Wahai Nabi Ibrahim yang dimuliakan, carilah anak siapa aja, gendonglah dan berdoalah di dekat telinga anak itu. Hamil istrinya, keluar anaknya Nabi lagi. Subhanallah. Iya. Tapi sekarang anak digebukin mulus, gimana coba? Apa perasaan Allah melihat? Maka susah nyari rezeki. Kenapa? Karena dia tidak melihat anak ini dari Allah. Ibarat tetangga nitipin anak, harusnya kita punya perasaan. Dijaga. Karena itu ibadah. Lalai sholat kita, nggak ada kena ngurus anak, Allah nggak ada beri dosa. Kena nyari makan, nggak sholat lupa. Kenapa nyari makan? Halal kata Allah. Halal katanya. Makanya sholat itu nggak ada dosanya, nggak ada pahalanya. Yang ada kafir. Iya kan? Nah iya kan? Nah, kalau ada pahalanya, berapa banyak pahalanya? Nggak terhitung. Nggak bisa. Salam. Nah itu. Alhamdulillah. Jadi satu lagi Buya. Tadi Buya mengatakan anak itu titipan Allah. Iya. Waktu di dalam rahim ibunya, ya kan dia belum ada jasadnya ya. Itu apakah udah kenal sama Allahnya, sama yang menitipkan dia? Dia titipan. Dia begini ceritanya nih. Kita kembali ke cerita itu berdua tadi. Gimana cara kita ke dunia? Maka kamu harus menjadi alam rahimku kata Allah.
Kita ini alam rahimnya Allah. Ada dalam alam rahimnya ibu. Jadi ibu bapak ini Allah memperjalankan 7 masa. Apa 7 masa? Pertama masa ahad, masa dia sendiri. Nah yang kedua masa ahadahnya, masa dia berdua. Jadi proses kejadian sampai maujud Adam, itulah proses kehamilan itu. Maka dikatakanlah pintu rahim. Pintu rahim kan bukan pintu kemaluan. Beda. Nah, sampai masa ahadiyah, sampai masa alam. Masa alam tuh masa alam rahim. Sampai masuk kepada masa nufan. Masa nufan ini mulai ada air ketuban, mulai ini. Masuklah kepada masa misal. Masa misal itu masa bapak. Jadi Allah mulai bersifat dia seperti bapak. Nanti masuk lagi ke masa rahim, masa ibu. Allah bersifat seperti ibu. Barulah turun ke bumi brojol masa insan. Itu. Sama. Seandainya nggak di bumi turunnya tidak akan kelihatan jasad kita ini. Iya, nggak bakal ada ya. Begini kita. Nah, tanya Bu ya. Tadi kan status kita sholat kan untuk ini status ketuhanan dan kehambaan. Nah, gimana hubungan dengan sholat sunat? Sholat sunat tidak dikaji karena dia fardu ain. Cuma di sholat fardu ain. Namanya aja judulnya fardu wajib ain menyaksikan. Kalau sholat hajat atau sholat sunat itu adalah perbuatan kita melalui sebuah sholat. Nah gitu. Sholat tahajud. Nah sholat yang isinya tahajud. Sholat hajat. Sholat yang isinya hajat. Bukan setelah sholat baru berhajat. Nah, sholat istikharah. Sholat yang isinya istikharah. Cuma orang sekarang mana tahu dia di mana istikharah dari berdiri sampai salam. Dia jadikanlah sholat itu syarat. Nah, enggak bisa lah. Iya. Insya Allah. Itu kan ada kan orang habis lahir tuh, terus diajanin tuh ya. Sedangkan kalau itu perjalanan udah dari dalam lahir ya, dijaga sama mereka semua. Itu gimana? Banyak yang habis lahir tuh diajanin. Ya. Karena perjalanannya tadi adalah perjalanan bertiga tadi. Sinlato. Perjalanan umat yang mana di dalamnya ada ketuhanan yang harus dia sembah. Makanya menyembah Allah harus azan dulu. Qomat baru sholat. Sholat yang jatuh ke kodrat diri itulah syahadat 24 jam. Jadi kita merasakan dengan Allah. Nah, dalam kehidupan dengan Allah, hujan hari, ya Allah hari hujan, nggak apa-apa ya, kita jalan, biarlah saya kena hujan, engkau jangan. Berarti kita dengan Allah. Nah, itu Allah menilai itu sholat. Itulah azan tadi. Nah, bersyukur orang yang dalam hidupnya selalu dengan Allah. Nah, itulah yang diazankan tadi itu. Sholat di rumah wajib nggak kita azan atau qomat dulu? Wajib. Oh, azan tidak perlu. Qomat? Karena sudah diwakili. Tinggal qomat aja. Ya, walaupun sendiri di rumah ya. Bukan masalah sendiri atau tidak. Iqomat itu mendirikan sholat. Nah, qomat itu mendirikan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah rohani, hayya 'alal falah jasmani. Mengikut. Kan ada iqamatis sholat, ada ifa'alus sholat. Ada yang berbuat sholat, ada yang mengikuti sholat. Nah, sadar kita kalau kita diikuti jasad ini. Allahu Akbar. Tapi jangan kita mengikuti jasad. Terbaliklah. Merasakan itu susah loh Pak Irwan.
Allahu Akbar, kita pergi ruku nih. Kita diikutkan, merasa dengan kita yang itu membedakannya harus dikaji banget itu. Iya. Ini fa'alus sholah, yang ini mengerjakan aja. Nah, yang mendirikan ini nih rohani tadi. Iya. Dan dia harus sesuai perjanjian. Harus mengembalikan alif pada alif. Store 5 kali sehari. Store wajah kalau orang sekarang bilang. Nah, Iya. ya gitu. Allah. Store wajah namanya. Bagaimana, masih ada lagi? Hah? Atau cukup kita ya? Alhamdulillah. Jadi kiranya demikianlah mujakarah kita untuk kesempatan kali ini. Seperti biasa nih Bu ya, di ujung-ujung acara nih, saya kangen juga dengan nasihat dan pesan-pesan Bu ya. Mohon izinnya Bu ya untuk menyampaikan pesan dan nasihatnya. Ya, insya Allah. Sebagai amanah saya, pastikan sholat kita itu menghadap Allah, dan pastikan zikir kita mengingat Allah, dan sabar dengan sulitnya belajar. Ya, kenapa? Yang membuat kita sulit itu adalah membuat akal beriman dan membuat iman berilmu. Itu aja yang membuat kita butuh perjuangan. Insyaallah. Jadi sabar, benar-benarlah sidik fatonah amanah tablik. Jadi jangan kita mencari ilmu besar tanpa kodrat. Insyaallah. Belajarlah dari kodrat baru menjadi ilmu. Jangan dibalik-balik. Nah, sudah cukup gagal selama ini. Iya. Jangan dibalik. Ilmu dulu baru kodrat, itu terbalik. Ya. Belajar dengan kodrat dulu, baru iradat, baru ilmu. Ya. Nah, itu Insyaallah. aja insyaallah. Alhamdulillah ya, terima kasih atas pesan dan nasihatnya Bu ya. Demikianlah tadi para hadirin pemirsa sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah, yang mana kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan bermujakarah dengan guru mufti kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana, seperti apa yang tadi disampaikan oleh beliau dan dari pertanyaan-pertanyaan. Semoga semua menjadi hikmah bagi kita semua, dan kiranya apa yang menjadi sebuah ilmu itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita, terutama dalam ibadah-ibadah yang hak kepada Allah. Demikianlah kesempatan kali ini. Saya Kalipasati Haji Muhammad Sodi Al-Wahyudin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.